Him. What? Halo Cinephile, gimana kabar kalian? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Kalau kemarin Luffy udah bisa ngalahin angkatan laut sama salah satu bajak laut badut terkenal, di episode kali ini dia bakalan melawan siapa lagi ya kira-kira? Nah, tanpa basa-basi lagi, inilah dia One Piece Live Action episode 3 dan 4. Sekitar 7 tahun yang lalu, seorang bocil bernama Usopp membuat peringatan palsu sambil berteriak, "Bajak laut datang, bajak laut datang!" Setiap hari selama 7 tahun, peringatan tersebut terus dilakukan. Emang konyol dah. Yang awalnya semua warga percaya, tetapi setelah mengetahui kalau ini semua cuma kebohongan belaka, mereka pun tidak lagi mempercayai Usopp. Pirates! The pirates are coming! They're coming! Sedangkan Buggy, dia didatangi oleh seekor manusia ikan yang memaksanya bertemu dengan pemimpin mereka. Dia bernama Arlong, bajak laut manusia ikan bernilai 20 juta berry yang menguasai seluruh wilayah East Blue. Kedatangan Arlong menemui Buggy untuk meminta bayaran atas aksinya yang telah menghancurkan kota di wilayah kekuasaan Arlong. Tetapi Buggy justru beralibi dengan menunjuk kelompok bajak laut Luffy-lah sebagai pelakunya. Buggy juga membuat kesepakatan dengan Arlong kalau dia akan membawakan Luffy kepadanya serta peta Grand Line yang berhasil Luffy curi dari pangkalan angkatan laut. Sementara Luffy, ia sedang sibuk membuat lambang bajak laut topi jerami. Zoro dan Nami juga tiba-tiba mendapati kalau kapal kecil mereka saat ini mengalami kebocoran. Dari situ Luffy berinisiatif mencari pulau terdekat deh buat mendapatkan kapal baru. Kebetulan pulau tersebut bernama Gecho. Itu adalah pulau tempat Usopp tinggal. Setibanya di sana, Nami dan Zoro mulai mencari kapal untuk dicuri. Sementara Luffy, dia mendapati sebuah kapal yang membuatnya sangat tertarik. Usopp yang sedang membersihkan pun muncul dari kapal tersebut. Nah, awalnya Luffy mengira kalau dialah pemilik kapal tersebut. Tetapi Usopp berterus terang dan berkata kalau kapal ini adalah milik sahabat baiknya, yaitu seorang gadis konglomerat yang memiliki pelabuhan dan semua kapal di dalamnya. Usopp pun bergegas mengajak mereka bertiga mengunjungi orang yang ia maksud. Tetapi setibanya di sana, kehadiran Usopp justru membuat beberapa pelayan kesal dan mencoba untuk mengusirnya. Beruntung si gadis konglomerat yang bernama Kaya ini datang bersama kepala pelayan dan mengundang mereka untuk makan malam bersama. Nah, kepala pelayan yang awalnya tidak setuju pun mengiyakan kemauan Kaya sebab hari ini bertepatan dengan hari ulang tahunnya. Usut punya usut nih cuy, penyebab Usopp dikeselin sama para pelayan Kaya adalah karena dia sering menyelinap masuk ke rumah untuk menceritakan kisah bohong kepada Kaya tentang petualangannya di lautan. Tetapi maksud dan tujuan Usopp sendiri bercerita bohong seperti itu adalah untuk menghibur Kaya. Sebab meski dengan segala kemewahan yang Kaya miliki saat ini, tubuhnya sangatlah rentan terkena penyakit. Bahkan beberapa tahun belakangan ini Kaya sedang menderita penyakit yang tidak diketahui. Sementara itu di ruang pakaian, Zoro merasa kalau wajah kepala pelayan tidak asing di matanya. Kayak pernah lihat di mana gitu, lupa gua, kata dia. Padahal nih, kepala pelayan sendiri adalah orang yang sudah mengabdi selama 18 tahun dan terus berada di samping Kaya meski kedua orang tua Kaya sudah wafat. Kepala pelayan ini juga tidak lelah merawat dan membuatkan obat herbal demi menyembuhkan penyakit Kaya. Akan tetapi alangkah disayangkan, setelah mengetahui kebenaran bahwa kepala pelayan bersama dua pelayan lainnya berencana akan mengeksekusi Kaya malam ini dengan menaruh racun ke dalam makanannya. Tibalah waktu pesta perayaan ulang tahun Kaya. Usopp dan Luffy menikmati berbagai cemilan yang dihidangkan, sementara Nami sedang merayu Mary, orang yang mengelola keuangan Kaya, juga menjalani bisnis pelabuhan. Zoro sendiri mulai menanyakan langsung rasa kecurigaannya kepada kepala pelayan. Namun ia mengelak dan mempersilahkan mereka untuk menikmati hidangan yang ada. Di tengah acara makan, Luffy mencoba buat membujuk Kaya agar ia mau memberikan salah satu kapal miliknya. Luffy berterus terang kalau dia adalah seorang bajak laut yang sudah mengalahkan angkatan laut jahat dan seorang bajak laut badut. Kini Luffy membutuhkan sebuah kapal untuk melanjutkan petualangan menuju Grand Line, menemukan One Piece dan menjadi raja bajak laut. Mendengar kenyataan tersebut membuat Kaya sangat terkejut. Semua cerita dan impian Luffy terdengar seperti kisah yang sering Usopp ceritakan kepadanya. Akan tetapi kepala pelayan justru menjadi kesal nih melihat sikap arogan Luffy.
Kemudian ia pun membawa Kaya pergi untuk beristirahat. Di basement, kepala pelayan mencegah Mary yang ingin membicarakan perihal mengalihkan kepemilikan bisnis perakitan kapal kepada Kaya. Karena sejatinya sedari awal tujuan kepala pelayan adalah untuk mengambil seluruh harta dan aset bisnis milik Kaya. Sementara di bagian rumah lain, Luffy dan Zoro berencana kembali ke dapur untuk mengambil beberapa botol soju dan makanan. Bersamaan dengan Nami yang sedang mencuri banyak barang dari rumah Kaya. Akan tetapi nih, aksi Nami tidak sengaja membuat ia masuk ke dalam kamar Kaya dan diketahui olehnya. Kaya yang tidak mempermasalahkan hal tersebut justru mengajak Nami melakukan perbincangan ringan. Sementara Zoro dan Luffy setibanya di dapur, mereka bertemu dengan Usopp yang lagi gabut sendirian. Usopp kemudian mulai membahas perkataan Luffy saat di acara makan sebelumnya. Semua perkataan Luffy membuat Usopp rindu dengan ayahnya yang juga seorang bajak laut. Dan beliau bernama Yasop. Seketika Luffy terkejut mendengar nama tersebut. Karena setelah diingat-ingat, Luffy sadar bahwa Yasop yang dimaksud adalah salah satu kru bajak laut Shanks dengan kemampuan penembak jitu. Wait, you know my dad? Yeah, I do. He's the best. That's cool. Di penghujung obrolan, Zoro meminta Usopp untuk membawanya ke ruangan tempat Kaya menyimpan soju. Sementara Luffy, dia menghabiskan semua sup milik Kaya yang sudah dicampur racun. Oh my god. Setibanya di basement, Usopp mendapati tubuh Mary terkapar dengan 5 tusukan di tubuhnya. Melihat bekas luka itu, Zoro baru menyadari kalau identitas kepala pelayan sebenarnya adalah seorang pemimpin bajak laut balaket bernama Kuro. Zoro terkena serangan dari belakang. Beruntung Usopp masih sempat kabur dari sana. Kuro tidak terlalu memperdulikan hal tersebut karena sekeras apapun Usopp berusaha membeberkan kenyataan, semua orang sudah terlanjur mencap dirinya sebagai pembohong. Tidak jauh dari Pulau Gecko, Garp membawa semua kadet dari Shellstone termasuk Koby dan Helmeppo berada di bawah didikannya. Tugas pertama mereka berdua yaitu menjadi kacung di kapal angkatan laut milik Garp. Keahlian dasar perkapalan yang dimiliki Koby membuat Garp semakin tertarik nih mengenal dirinya. Garp pun mengajak Koby bermain permainan catur tradisional Jepang yang bernama Go. Gue sendiri gak ngerti ya cara mainnya gimana, tapi dari permainan tersebut Garp lalu menyadari kalau Koby memiliki kemampuan lain, yaitu mampu mengatur strategi dan taktik dalam peperangan. Tidak lama setelah itu, Helmeppo datang membawa kabar kalau dia menemukan sebuah kapal yang terombang-ambing dari arah Pulau Gecko. Dan di dalam kapal tersebut terdapat bendera bajak laut. Sekarang Garp ingin melihat sendiri kehebatan Koby dengan memimpin sebuah tim untuk mencari keberadaan bajak laut topi jerami di sana. Why won't anybody believe me? I believe you. Usopp merasa beruntung bertemu dengan angkatan laut yang sedang mencari Luffy. Tetapi saat Usopp berkata jujur bahwa ada bajak laut di desa, Helmeppo justru tidak mempercayai perkataannya. Terlebih lagi bajak laut itu adalah Kuro bajak laut yang pernah dikalahkan Kapten Morgan. Sementara Kuro yang merasa kalau dia berhasil menghabisi nyawa Zoro dan Mary memerintah 2 pelayannya untuk membuang jasad mereka ke dalam sumur. Kemudian mereka kembali ke dalam dapur dan tidak menyadari kalau Nami lebih dulu bersembunyi di dalam lemari perabotan. Kuro bersama 2 pelayannya hanya mendapati Luffy yang sudah terkapar pingsan sebab menghabiskan sup beracun racikannya. Dari dalam lemari, Nami mendengar semua perkataan mereka kalau Kuro berencana mengambil alih seluruh harta milik Kaya. Dia juga akan melempar tubuh Luffy ke sumur tempat Zoro dan Mary dibuang. Di waktu yang bersamaan, Usopp bersama beberapa angkatan laut bergegas mengunjungi rumah Kaya. Mereka langsung memberitahu maksud dan tujuan datang sebab mendapat laporan dari Usopp kalau kepala pelayan adalah bajak laut. Tetapi kepala pelayan menyangkal itu semua dan mempersilahkan Koby untuk memeriksa bagian tubuhnya. Kemudian untuk semakin meyakinkan angkatan laut, Kuro meminta salah seorang pelayannya untuk mengeluarkan Luffy dan diserahkan kepada mereka. Kuro memanfaatkan Luffy juga menuduhnya sebagai bajak laut yang dimaksud Usopp. Sedangkan Nami yang sedari tadi bersembunyi akhirnya keluar lalu memukul salah satu pelayan menggunakan teflon. Nah, suara pukulan yang dihasilkan pun menarik perhatian Koby dan ia ingin memeriksanya lebih lanjut. Tetapi lagi-lagi Kuro memaksa Koby maupun angkatan laut agar tidak mengurusi urusannya. On behalf of the Marines, we thank
Di sisi lain, Zoro masih berupaya buat keluar dari dalam sumur. Upayanya tersebut mengingatkan kenangan masa kecil Zoro yang kala itu ia sedang tanding samurai. Meski sudah berlatih keras, Zoro masih belum mampu mengalahkan Kuina, putri dari gurunya sendiri. Bahkan meski sudah menggunakan 2 samurai asli pun, Zoro sama sekali tidak bisa mengimbanginya di pertarungan bebas. Tapi walaupun Kuina menang, dia tetaplah seorang wanita yang sudah dipastikan tidak akan bisa menjadi pendekar pedang hebat. Berbeda dengan Zoro, dia bisa menggapai mimpi tersebut dengan mudah nantinya. Zoro yang tidak terima dengan pernyataan Kuina mengajak ia melakukan sumpah bersama bahwa mereka berdua akan melakukan latihan setiap hari sampai akhirnya salah satu dari mereka menjadi pendekar pedang terhebat. Dan hari itu adalah hari terakhir Zoro bertemu dengan Kuina, sebab di keesokan harinya Kuina mendadak wafat. Zoro bersama semua anak didik buru-buru melakukan pemakaman dan penghormatan terakhir untuk Kuina. Zoro juga tiba-tiba meminta izin untuk membawa pedang milik mendiang Kuina. Alasan Zoro menginginkan pedang tersebut juga membuat guru terkejut, karena dia berkeinginan kuat menjadi pendekar pedang terhebat di seluruh dunia, yang mana pencapaiannya nanti bisa melambung tinggi sampai nirwana agar Kuina bisa mendengar namanya. Di samping itu, Usopp masih berusaha memperingatkan Kaya jika kepala pelayan adalah bajak laut yang telah menghabisi Mary. Tetapi Kaya sama sekali nggak percaya. Ia masih tetap mempercayai kepala pelayan dan justru menganggap kalau Usopp hanya mengada-ada. Meski sudah dianggap sebagai pembohong, Usopp memutuskan kalau dia nggak mau berlari lagi. Dia akan tetap di sini demi melindungi Kaya. 4 jam 12 malam, Kaya yang baru berulang tahun mendapat hadiah dari Kuro berupa rencana pembunuhan. Dia memblokade seluruh rumah dan mengenakan persenjataan yang sudah lama disiapkan. Nami yang berhasil kabur dari dapur mendatangi kamar Kaya lalu membeberkan semuanya. Mulai dari kepala pelayan yang ternyata adalah bajak laut, sampai teh juga sup yang selama bertahun-tahun ini Kaya makan sudah dicampur racun agar Kaya tidak pernah sembuh dari sakitnya. Oh, Miss Kaya. Beruntung Kaya masih memiliki jalan rahasia menuju kamar mendiang kedua orang tuanya untuk membuka barikade rumah. Naas keberadaan mereka diketahui oleh Kuro yang mendengar suara batu Kaya dari balik tembok. Kemudian dia pun tanpa segan mulai melakukan serangan. Setiba di kamar orang tuanya, Kaya segera menonaktifkan blokade. Tapi karena sudah lama tidak digunakan, tuasnya tidak bergerak sedikit pun. Kaya juga masih tidak menyangka bagaimana bisa selama ini Kaya tidak menyadari kalau kepala pelayan adalah bajak laut yang ingin mencelakainya. Sementara Luffy yang masih dibopong oleh angkatan laut berhasil sadar. Dia memuntahkan semua sop beracun dan meminta restu dari Koby agar mau mengizinkannya kembali ke rumah demi menyelamatkan Kaya. Hal tersebut juga bersamaan dengan Zoro yang berhasil keluar dari sumur. Dia langsung menghampiri Luffy dan kembali menghajar Helmeppo. Setibanya di dalam rumah, Luffy dan Zoro memutuskan untuk berpencar mencari keberadaan Kuro, di mana saat ini dia sedang mengacak-ngacak kamar dan menyerang secara membabi buta. Beruntung Kaya dan Nami tidak terkena serangan tersebut serta membuat Kuro kebingungan. Akan tetapi Kaya yang masih ingin berusaha melawan justru harus tertangkap bersamaan dengan Nami. Serangan Usopp yang datang secara mendadak pun mudah ditangkap oleh Kuro. Di sisi lain, Zoro bertemu dengan 2 pelayan yang sedari tadi sudah menunggunya. Mereka melakukan serangan combo dan berhasil mendapatkan salah satu pedang Zoro. Tapi meski begitu, pelayan-pelayan ini terlalu easy cuy. Luffy datang di waktu yang pas menahan serangan Kuro yang mengarah ke Kaya dan Nami. Sebagai seorang teman juga kapten dari bajak laut topi jerami, bagi Luffy menjadi bajak laut nggak melulu tentang menjarah harta atau merampok desa. Tetapi bajak laut di mata Luffy, mereka adalah orang-orang bebas yang melakukan petualangan. Lalu tanpa berlama-lama kecot lagi, Luffy pun mengalahkan Kuro hanya dalam beberapa serangan.
Pertarungan telah berakhir, Luffy berhasil menjungkir balikan Kuro. Sedangkan Zoro berhasil mengikat kedua pelayannya. Sebagai rasa terima kasih, Kaya pun memberikan kapal kepada mereka secara cuma-cuma nih. Dan tidak lupa, Luffy mengajak Usopp untuk bergabung menjadi salah satu kru dari bajak laut topi jerami. Ini merupakan impian Usopp sejak kecil. Ia ingin bertualang dan menjadi pahlawan pemberani di seluruh penjuru lautan seperti ayahnya. Koby yang merasa gagal menangkap Luffy justru terkejut setelah upaya yang ia anggap sia-sia membuat bajak laut topi jerami menunjukkan kapal mereka ke hadapan angkatan laut. Garp pun segera memerintahkan anggotanya melakukan serangan, dan setelah Luffy coba buat mencari tahu siapa angkatan laut tersebut, ia melihat sosok Koby didampingi Monkey the Garp yang ternyata adalah kakeknya sendiri. Kemudian serial One Piece live action episode 3 dan 4 pun selesai. Bah, sampai di sini nih, Luffy udah mantep banget cuy bisa ngalahin bajak laut terkenal. Kira-kira bakal sekeren apa ya 4 episode lagi? Dan udah pasti bakal movie Rastis ceritain. Jadi jangan kemana-mana ya pokoknya, pantengin terus dan cheerio!